Jadi selalu masih bersyukur kalau ada orang tuamu yang kasih arahan. Selalu masih bersyukur kalau ada pemimpin rohanimu yang dorong kamu. Selalu masih bersyukur kalau sampai ada Tuhan yang jorokin kamu sampai di bibir jurang untuk kamu lompat dan belajar terbang seperti anak Raja Wali. Karena memang Tuhan punya hobi. Itu merusak rasa nyaman kita agar kita berkembang. Saudara, waktu kami memulai gereja ini, di mana saya sama istri tidak punya pengalaman membangun gereja online maupun gereja onsite. Kami buta. Karena kami punya latar belakang hanya cuma seorang pembicara itinerary, pembicara undangan. Setiap hari yang kami lakukan adalah kami tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan ngomong sama istri saya, Jo, bikin ibadah pujian penyembahan. Saya bilang sama istri saya, justru online memiskinkan hadirat Tuhan. Online bikin kita gak rasa hadirat Tuhan. Onsite bikin rasa hadirat. Kamu coba, mulai bikin ibadah worship. Dan kemudian kita coba bikin ibadah worship 60 menit. Dan ternyata banyak orang yang dilawat, disembuhkan, diberkati, dan dekat sama Tuhan. Kita jalanin terus. Lalu kemudian istri saya kasih masukan lagi, Jo, bikin komsel. Karena semua jemaat ini harus di-mentor. Jangan sampai kita cuma mentor full-timer kita. Tapi mereka semua yang sudah saat ini attach di gereja kita, kita harus bisa mementor mereka. Bikin komsel-komsel. Lalu kemudian kita mulai bikin komsel, kita cari siapa pemimpin yang bisa mendampingi kami untuk mulai memuridkan beberapa kelompok, beberapa orang. Kemudian komsel mulai berkembang. Sampai kemudian Juni 2021, ibadah udah jalan seperti biasa. Tiba-tiba salah satu daripada kami punya pengerja berkata, Pak Jojo, ini COVID lagi membabi buta. Banyak orang mati karena Delta. Pak Jojo bikin ibadah kesembuhan lewat online. Lalu kemudian kita coba bikin. Apa yang terjadi? Banyak orang disembuhkan, banyak orang ditolong, banyak orang dikuatkan. Banyak orang akhirnya tadi mau mati gak jadi mati. Wah, saya melihat sekali ketika kita dipimpin sama Roh Kudus, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan memperlengkapi kita. Sehingga kapasitas kita berkembang. Begitu kita udah enak Bapak Ibu dalam pelayanan ibadah online. 2 tahun, 3 tahun. Kemudian jemaat berkata, Pak, kami rindu. Karena COVID sudah meredam. Kita rindu kalau bisa bikin ibadah onsite. Sedangkan saya sama istri udah enak nyaman di rumah. Hanya tapping saja. Bahkan bisa tapping ketika kami ada di Australia. Kami bisa tapping ketika ada di kota-kota lain. Tapi kemudian jemaat berkata, sekarang Pak, waktunya bikin ibadah onsite. Kami dukung. Bapak Ibu Saudara, kami buta yang namanya manajemen. Tapi kemudian ketika kita mulai buka ibadah onsite, minggu pertama dihadiri oleh anggota Komsel 400 orang. Kemudian minggu depannya kita mulai buka untuk umum 500 orang. Minggu berikutnya berkembang lagi 600. Hari ini oleh anugerah Tuhan bisa 4 kali ibadah. Kalau kami tidak mau dituntun Roh Kudus, hanya cuma berdasarkan rasa nyaman kami, maka gak pernah ada gereja online dan gereja onsite. Saya rindu untuk setiap saudara, jangan dipimpin hanya rasa nyamanmu. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah merusak rasa nyaman kita agar kita berkembang. Jadi selalu masih bersyukur kalau ada orang tuamu yang kasih arahan. Selalu masih bersyukur kalau ada pemimpin rohanimu yang dorong kamu. Selalu masih bersyukur kalau sampai ada Tuhan yang jorokin kamu sampai di bibir jurang untuk kamu lompat dan belajar terbang seperti anak Raja Wali. Karena memang Tuhan punya hobi. Itu merusak rasa nyaman kita agar kita berkembang. Impact Community Indonesia
mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.